Andi berkaitan dengan pelaksanaan coaching. Kami selaku pengamat ingin diskusi sebentar sebelum melaksanakan coaching. Yang pertama, nanti jenengan sebagai coach itu kan ada 3 kompetensi. Yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga bertanya. Nah, saat jenengan nanti mengadakan coaching dengan coach, menitik beratkan di kompetensi mana, Pak? Ya, terima kasih Pak Karto. Berkaitan dengan nanti praktek coaching yang akan saya laksanakan, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah di antara 3 yang tadi saya sebutkan tadi, saya lebih akan memilih mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ya, artinya saya mencoba untuk mengembangkan kompetensi itu karena itu kaitannya dengan identifikasi masalah. Kemudian indikator dari pencapaian atau perkembangan tadi ada 3, Pak. Yang pertama, bahwa pertanyaan berbobot itu merupakan hasil dari mendengarkan aktif menggunakan kata-kata kunci. 1. Yang kedua, bahwa pertanyaan berbobot itu membuat pertanyaan terbuka. Artinya pertanyaan berbobot sifatnya terbuka. Yang ketiga, diajukan pada momen yang tepat. Saat nanti dalam coaching otomatis kita menggunakan tata urutan alur cerita, ya Pak. Nah, dalam tutur alur cerita di situ ada muncul panjenengan nanti sebagai coach akan berusaha mengidentifikasi terhadap coaching. Nah, indikator Bapak dalam mengidentifikasi itu nanti di hal-hal yang seperti apa, Pak, dalam permasalahan coaching? Ya, pertama untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dari coaching, saya tentu saja mendengarkan. Dari mendengarkan tersebut, saya bisa menggali informasi berdasarkan kata kunci. Nanti saya kembangkan dalam bentuk pertanyaan, Pak. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan terus kami kembangkan untuk semoga bisa membantu coaching untuk mengatasi masalah ini. Jadi intinya ini sebagai masukan saat dengan jadi coach diharapkan diusahakan lebih yang menemukan masalah diharapkan coaching lah, ya Pak. Yang kedua, nanti setelah ini dengan coaching kami selaku pengamat serta merta akan mengamati coach. Jadi khususnya pada hal pertanyaan berbobot. Jadi jangan hati-hati dengan mengidentifikasikan untuk memunculkan suatu pertanyaan berbobot. Yang terakhir, nanti setelah ininya selesai pun kami ingin umpan balik tentang kompetensi yang panjenengan berikan berkaitan dengan pertanyaan berbobot. Itu setelah konsultasi. Gitu ya Pak. Terima kasih. Monggo dilaksanakan. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak. Ini Pak Andi berkaitan dengan pelaksanaan coaching. Kami selaku pengamat ingin diskusi sebentar sebelum melaksanakan coaching. Yang pertama, nanti jenengan sebagai coach itu kan ada 3 kompetensi. Yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga bertanya. Nah, saat jenengan nanti mengadakan coaching dengan coach, menitik beratkan di kompetensi mana, Pak? Ya, terima kasih Pak Karto. Berkaitan dengan nanti praktek coaching yang akan saya laksanakan, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah di antara 3 yang tadi saya sebutkan tadi, saya lebih akan memilih mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ya, artinya saya mencoba untuk mengembangkan kompetensi itu karena itu kaitannya dengan identifikasi masalah. Kemudian indikator dari pencapaian atau perkembangan tadi ada 3, Pak. Yang pertama, bahwa pertanyaan berbobot itu merupakan hasil dari mendengarkan aktif menggunakan kata-kata kunci. 1. Yang kedua, bahwa pertanyaan berbobot itu membuat pertanyaan terbuka. Artinya pertanyaan berbobot sifatnya terbuka. Yang ketiga, diajukan pada momen yang tepat. Saat nanti dalam coaching otomatis kita menggunakan tata urutan alur cerita, ya Pak. Nah, dalam tutur alur cerita di situ ada muncul panjenengan nanti sebagai coach akan berusaha mengidentifikasi terhadap coaching.
Nah, indikator Bapak dalam mengidentifikasi itu nanti di hal-hal yang seperti apa Pak dalam permasalahan Gojek? Ya, pertama untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dari Gojek, saya tentu saja mendengarkan. Iya. Dari mendengarkan tersebut, saya bisa menggali informasi berdasarkan kata kunci. Nanti saya kembangkan dalam bentuk pertanyaan, Pak. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan terus kami kembangkan untuk semoga bisa membantu Gojek untuk mengatasi masalah ini. Jadi intinya ini sebagai masukan saatnya dengan Jedikot diharapkan diusahakan lebih yang menemukan masalah diharapkan Gojek lah ya Pak. Yang kedua, nanti setelah ini dengan Gojek kami selaku pengamat serta merta akan mengamati coach. Jadi khususnya pada hal pertanyaan berbobot. Jadi dengan hati-hati dengan mengidentifikasikan untuk memunculkan suatu pertanyaan berbobot. Yang terakhir, nanti setelah ininya selesai pun kami ingin umpan balik tentang kompetensi yang panjenengan berikan berkaitan dengan pertanyaan berbobot. Itu setelah observasi. Gitu ya Pak. Terima kasih. Monggo dilaksanakan. Oh itu sudah. Ya, monggo Ibu. Ya. Apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Ketemu lagi ya. Seperti kemarin kita sudah berbicara berkaitan dengan coaching. Ini ada hal yang perlu kita bicarakan lagi mungkin. Apa yang perlu kita bicarakan Bu? Iya Pak. Jadi saya itu ada permasalahan Pak di proses pembelajaran saya. Jadi anak-anak saya itu kurang semangat itu Pak lalu dalam pembelajaran, kayak bosan, tidak tertarik pada apa yang saya bicarakan. Oke, berarti murid panjenengan bosan, kemudian tidak tertarik dengan pelajaran yang jenengan berikan. Iya Pak. Bisa dijelaskan seperti apa itu? Tidak tertarik atau bosannya anak itu? Tidak tertariknya seperti ini loh Pak. Pada saat saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya melakukan persepsi, misalnya ini gambar apa, anak-anak diam saja. Padahal itu pertanyaan yang mudah. Anak hanya diam, harus guru yang menunjukkan baru jawab. Ya, artinya anak-anak itu menunggu dari panjenengan yang nunjuk ini iya. Supaya ya. Kemudian dari hal seperti ini apa yang kayaknya panjenengan perlu lakukan ini Bu? Saya sepertinya ingin membuat proses pembelajaran itu supaya menarik sehingga anak-anak itu semangat lagi Pak. Oh gitu. Jadi panjenengan mengharapkan dari hasil diskusi kita paling tidak bisa menemukan apa ini? Iya, saya ingin dari obrolan ini nanti saya menemukan solusi supaya pembelajaran saya itu menarik sehingga anak-anak itu semangat mengikuti pembelajaran, hasilnya juga memuaskan. Oke, memuaskan. Bu, berkaitan dengan tadi panjenengan pengennya hal yang menarik siswa itu bagaimana menurut jenengan caranya? Seperti misalnya saya buat pertanyaan, anak-anak itu semangat menjawab. Oh gitu, semangat jadi ya. Menjawabnya semangat, nggak usah menunjuk. Kalau ada tugas langsung kerjakan. Diskusi ya langsung diskusi, nggak males-malesan nunggu-nunggu. Ayo cepet, ini nggak usah. Oke, itu indikator bahwa siswa itu aktif ya. Iya. Nah terus bagaimana cara mengaktifkan siswa menurut jenengan? Sepertinya saya harus membuat proses pembelajaran itu menarik, seperti membuat media yang menarik bagi mereka. Media selama ini saya mungkin medianya kurang menarik Pak, hanya melihat gambar-gambar yang ada di buku siswa. Jadi kuncinya membuat media yang menarik. Iya Pak. Media yang menarik seperti apa ini? Sepertinya saya ingin itu Pak. Misalnya saya buat studi pembelajaran Pak. Tidak hanya gambar saja. Saya menyetel proyektor, membuat video. Iya. Oke, jadi video pembelajaran Iya. agar siswa lebih tertarik gitu ya? Iya, nggak bosan lihat buku siswa terus. Kayaknya video pembelajarannya bisa dijelaskan lagi kayaknya seperti apa itu modelnya? Misalnya saya menjelaskan materi tentang siklus air ya Pak ya.
saya buat video tentang proses siklus airnya pakai animasi gambar, nggak hanya bacaan buku siswa kan anak bosen kan. Saya buat animasi, terus mungkin saya tambah lagu-lagu pembelajaran tentang siklus air itu. Jadi dalam praktek pembelajarannya selain menggunakan media video juga ada lagu gitu ya, menarik gitu ya. Kemudian kapan ini Bu bisa dilaksanakan ini kayaknya? Memungkinkan dilaksanakan? Ya mungkin harusnya secepatnya supaya anak itu kan hasilnya nanti di semester 2 ini supaya bagus. Jadi iya. Hari yang mungkin panjenengan laksanakan sekarang dalam waktu dekat ini apa kayaknya? Ya saya harus mencari video-video di YouTube itu, nanti saya dibuatkan mungkin PPT, nanti tinggal nyetel gitu Pak. Oke. Jadi langkah awalnya panjenengan mencari video di YouTube gitu ya, kemudian persiapan lebih matangnya kapan mungkin nanti kayak? Mungkin misalnya pembelajaran minggu depan, saya harus seminggu sebelumnya ya saya harus persiapkan Pak. Bagus sekali gitu. Iya. 1 minggu ya dia persiapan. Iya, seminggu sebelumnya, jangan besok mau ngajar nanti malah kan mungkin kurang maksimal ya Pak. Iya. Luar biasa. Oke. Panjenengan kira-kira apa yang didapat dari pembicaraan kita kali ini? Alhamdulillah dari obrolan ini saya sendiri ya Pak. Saya jadi tahu ternyata kalau membuat pembelajaran menarik itu memang saya sendiri sebagai guru itu harus bekerja maksimal supaya apa pembelajaran menarik buat siswa itu benar-benar nggak hanya angan-angan saja, harus ada nyatanya. Saya harus cari bagaimana supaya pembelajaran itu menarik, cari video langsung, pembelajaran media yang menarik cari Pak. Luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini, bahwa kayaknya apa yang jenengan dapat, perasaan jenengan gimana ketika itu? Ya, jadi enggak ini lagi galau lagi. Jadi saya sudah menemukan kemarin kan beban tuh ini gimana ya saya kok nggak menarik. Nah sekarang dari obrolan ini saya jadi tahu solusinya dan insya Allah saya akan laksanakan supaya nanti benar-benar terwujud. Oke. Ini harapan saya itu. Baik Bu, alhamdulillah. Semoga nanti bisa dilaksanakan. Kapan dilaksanakan dari Bu kayaknya? Mungkin 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan. Nanti kita coba ketemu lagi Bu depan. Iya, Pak. Setelah kita laksanakan. Iya. Oke Bu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Saya terima kasih juga sehingga bisa ada jawaban dari permasalahan saya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Dengan sampaikan kepada Coach yang menitik beratkan pada pertanyaan, saya mengamati dari alur tadi. Yang pertama, alhamdulillah tujuannya sudah ada Pak, tujuannya sudah ada, menyelesaikan permasalahan murid dan Coach siap untuk menindaklanjuti dengan modifikasi. Yang kedua, identifikasi, Bapak sudah bisa mengidentifikasi, namun sedikit kurang luas karena perencanaan yang saya tadi melihat itu perencanaannya panjang, banyak perencanaan, tapi identifikasi yang muncul dari pertanyaan berbobot kami lihat dan kami dengar hanya 1 item tadi. Terus yang lain tentang rencana aksi bagus, jangan bisa menyeluruh yang disampaikan Coach dengan tangkap terus dikembalikan lagi dengan solusi rencana bisa dijawab sampai menghasilkan suatu titik yang memang rencana asli yang akan dikerjakan. Yang kedua tentang tanggung jawab, pertanyaan berbobot panjenengan sudah mengena tentang komitmennya apa dan kapan harus dilaksanakan. Mungkin sedikit kalau tadi punya rencana seperti itu di anggapan Coach itu kekuatannya kalau sekarang dengan metode sekarang mungkin skalanya 6, mungkin dengan metode langkah-langkah itu anggapan mereka mau di skala berapa, biasanya seperti itu. Tapi secara keseluruhan kami ingin masukkan tadi ada sedikit identifikasi, ada masalah tidak dalam tadi untuk mengambil tadi setelah mendengarkan Atin dengan punya mengeluarkan pertanyaan berbobot, ada sedikit permasalahan di identifikasi. Mungkin bisa disampaikan tadi barangkali cara pengidentifikasi masalah pada pertanyaan berbobot itu hanya sedikit. Ada masalah mungkin Pak Andi? Terima kasih.
Terima kasih atas masukannya Pak Arto tadi, Ya. banyak masukannya ya berkaitan dengan proses identifikasi. Memang saya agak ambil cepat gitu ya. Iya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang saya kembangkan itu berdasarkan apa yang saya ambil, saya anggap itu sebagai kata kunci. Iya. Saya lebih memfokuskan pertanyaan terbuka dengan kata apa. Iya. Apa, kemudian bagaimana, Iya. gitu kan. Kemudian dari proses yang sudah saya lakukan tadi, saya rasa sudah cukup untuk menggunakan Koji. Artinya Koji mau mencari solusi sendiri. Gitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, Koji mulai mengembangkan potensinya sendiri. Iya. Cuman karena emang keterbatasan waktu mungkin kayak gitu sih. Iya. Ya, terima kasih Pak Andi. Kami ingin mengetahui mengapa kok nggak identifikasi untuk menanyakan permasalahan. Menurut saya tidak begitu luas, tapi sudah dijawab tadi karena identifikasi itu sudah ditemukan. Jadi dia mau merambah kepada suatu rencana aksi. Bagus Pak Andi. Yang kedua berkaitan dengan tadi dengan menyampaikan coach ya tadi kayak ada kesan pemerhati penuh atau mendengarkan aktif jenengan terlalu cepat dengan maksud sini jawab langsung, tidak ada waktu jeda biar coach untuk berpikir gitu. Tadi itu kalau sebenarnya langsung jawab sini, langsung lontar langsung jawab. Bagus sih, berarti ada cepat reaksinya. Kami dengan mendengarkan aktif itu responnya cepat, tapi coach kami melihat agak sedikit tidak dikasih waktu maksudnya gitu. Tidak dikasih waktu untuk berpikir sejenak gitu. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah tadi kami mengamati secara keseluruhan dari pembicaraan tadi, yang pertama bahwa seorang coach hanya memancing biar dia muncul solusinya, itu yang bagus. Terus tanggapan semua itu muncul solusi penyelesaian justru dari coach tadi sudah bagus. Terus untuk umpan balik yang terakhir berkaitan dengan tanggung jawab tadi, dengan keterbatasan waktu ya memang hasilnya sudah dijawab, tapi terlalu simpel loh maksud kami. Nanti mungkin bisa dikembangkan lagi. Jadi terima kasih Pak Andi selaku coach dalam pelaksanaan itu. Secara keseluruhan tujuan sudah ada, identifikasi setelah panjenengan tadi sebagai pendengar aktif bisa menyaring kebutuhan dari coach, bisa disampaikan. Yang ketiga tentang rencana aktif, panjenengan begitu luas, bagus sekali tentang rencana apa sampai sedetail mungkin bisa seorang coach menemukan spesifikasi apa yang akan dilakukan. Biasanya rencana aksi hanya gambaran umum, tapi panjenengan sudah bisa menggali sampai apa yang spesifik, apa yang akan dikerjakan. Itu bagus Pak Andi. Itu aja Pak Andi kurang lebihnya sebagai tanggapan kami. Secara garis besarnya di alur cerita sudah terpenuhi semua. Tinggal kekurangan sedikit itu wajar, karena hal itu mungkin ada sesuatu yang menurut coach itu sudah mengenal sasaran. Mungkin kami cara mengidentifikasi tentang pengamatan itu mungkin agak sedikit kurang. Jadi itu Pak Andi kurang lebihnya. Kami terima kasih. Kami spot dari garis besarnya bagus dan sudah mengenal. Terima kasih Pak Andi.